Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, jangan kau sisakan satu jiwa pun dari orang-orang kafir, melainkan kau binasakan." Maka setelah kemudian datang tufan dan banjir bandang yang menyatukan air langit dan bumi, maka tidak ada satupun jiwa yang tersisa hidup kecuali Nuh dan beberapa orang yang ada di perahunya. Ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nuh, kemudian disandarkan di bukit Judi Irak selama 1 bulan, kemudian turun, maka beranak pinaklah Nuh dan keturunannya, sehingga manusia kembali mentauhidkan Allah. Akhirnya semakin banyaklah keturunan Syam, keturunan Ham, dan keturunan Yafis, putra-putra Nuh alaihi salatu wassalam. Setelah generasi pertama meninggal dunia, mereka di atas tauhid. Kemudian generasi kedua juga sama, sampai pada waktunya ketika manusia sudah menyebar di mana-mana. Maka kabilah yang pertama kemudian menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla, tentu di belakangnya iblis dan syaitan, yang sudah menunggu-nunggu untuk kembali menggoda Bani Adam. Maka di antara kabilah-kabilah putra-putra Nuh ini, yang kemudian kembali menyembah berhala adalah kabilah atau kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Dialah kaum yang pertama kali melakukan kesyirikan setelah kejadian banjir yang kemudian melulantakkan seluruh kaum Nuh alaihi salatu wassalam. Kaum Ad ini disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kelebihan kepada kaum Ad. Di antaranya, kaum Ad ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, orangnya kuat-kuat, memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga mereka sombong dengan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada mereka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kecerdasan kepada mereka. Mereka tinggal di tenda-tenda yang sangat besar. Kemudian kebiasaan mereka adalah memahat gunung, membuat istana-istana di bukit-bukit. Bukan untuk ditinggali, tidak. Hanya kesenangan mereka memahat bukit, membuat rumah megah, istana megah dalam bukit-bukit itu, hanya untuk mainan mereka saja. Mereka hanya tidur mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, lebihnya mereka hidup di tenda-tenda. Tapi itu menunjukkan bahwa kecerdasan mereka mampu membuat istana dari gunung. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka dengan berbagai macam peternakan, pertanian, kebun-kebun yang rindang, mata air yang luar biasa. Dan itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan secara ekonomi kepada mereka luar biasa. Akan tetapi, kaum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan rizki, kelebihan kekuatan, dan mampu menguasai jazirah Arab, menyerang kabilah-kabilah kecil, sehingga akhirnya kekuasaan mereka semakin besar. Rupanya, itu tidak menjadikan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ada justru mereka kemudian kembali menyembah berhala. Dan ada yang mengatakan, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Ishaq, bahwa mereka menyembah 3 berhala. Berhala yang pertama namanya Soda, berhala yang kedua namanya Somud, dan berhala yang ketiga namanya Al-Haba. 3 berhala yang diagungkan oleh kaum Ad ini. Dan kaum Ad ini hidup di Ahqaf. Ahqaf itu terletak di antara Hadraul Maut dan Oman, di Yaman. Sementara Ahqaf sendiri adalah gunung yang terbuat dari pasir. Mereka tinggal di situ. Kemudian mulai menyebar kemana-mana karena mereka adalah kabilah-kabilah yang sangat bengis. Apabila mereka menyerang seseorang itu, maka mereka menyerang dengan sangat bengis sehingga banyak kabilah-kabilah kecil kemudian dikuasai oleh mereka. Dan itu menambahkan kekayaan bagi mereka. Tapi sekali lagi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kemudian mereka mulai banyak menyembah berhala-berhala, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala utus kepada mereka saudara mereka, Hud alaihi salatu wassalam. Sebagaimana para nabi yang lainnya, maka Hud alaihi salatu wassalam diutus untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka. Dan itu banyak kemudian dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim, bagaimana Hud alaihi salatu wassalam mengajak manusia kepada tauhid. Dan kita tahu bahwa fitrah seorang nabi pasti diutus dari kaumnya. Sebagaimana Allah mengatakan, wa ila adin akhahum Hud. Dan kepada bangsa Ad, Allah utus saudara mereka Hud alaihi salatu wassalam. Tapi fitrah seorang nabi juga sama dengan nabi sebelum dan sesudahnya. Banyak tantangan,
banyak perjuangan, banyak ancaman, dan begitulah suasana dakwah dimanapun sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Pasti akan ada tantangan, rintangan, ancaman, dan begitulah tujuan syaitan ketika melihat dakwah ini berkembang, maka syaitan akan berusaha untuk menutupnya dengan berbagai macam upaya. Hud alaihi salatu wassalam ketika berusaha mendakwai kaumnya, maka para pembesar Ad ini datang kepada Hud dan mengatakan, "Wahai Hud, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal. Kau ini gila. Dan sungguh kami juga menganggap engkau ini adalah seorang pendusta." Subhanallah. Sunnatul dakwah. Ketika orang berdakwah menyampaikan kebenaran, pasti akan dituduh dua perkara ini. Pertama, dianggap kurang akal, dianggap gila. Yang kedua, dianggap pendusta. Tetapi Hud alaihi salatu wassalam ini orang yang lembut. Dia tidak membantah dengan cara keras, tidak mencaci dan memaki balik. Justru dia mengatakan, "Wahai kaumku, aku ini tidak kekurangan akal, sama sekali akalku sehat. Aku tidak gila. Tetapi aku ini utusan dari Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Saya hanya menyampaikan risalah Allah kepada kalian, karena saya ini hanya pemberi nasihat yang amanah." Bahkan dalam ayat yang lain, Hud mengatakan, "Sesungguhnya aku adalah Rasul yang dapat dipercaya bagi kalian. Oleh karena itulah bertakwalah kalian kepada Allah dan taatilah aku." Akan tapi apa yang terjadi? Kaum Ad adalah kaum yang sangat keras kepala, yang tidak pernah bersyukur akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Justru kaumnya mengatakan, "Wahai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami satu bukti yang nyata. Dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan-sembahan kami karena perkataanmu itu. Dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu karena kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila kepadamu." Subhanallah. Tapi Hud terus mengingatkan mereka dengan cara targhib. Targhib itu memberi kabar gembira. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, "Wattaqul ladzi amaddakum bima ta'malun, amaddakum bi an'amin wa banin wa jannati wa uyun." Kata Hud, bertakwalah kalian kepada Allah. Kalau kalian mau bertakwa, mau mengikuti agamaku, mau meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, dan kalian mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan anugerahkan kepada kalian banyak keturunan, banyak hewan-hewan ternak, dan juga kebun-kebun yang indah dan mata air yang akan mengalir, yang senantiasa akan bermanfaat untuk kalian. Akan tapi apa yang terjadi? Mereka diingatkan pun tidak mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ada kemudian mereka berusaha untuk menghalang-halangi dakwah Hud alaihi salatu wassalam. Akhirnya ketika mereka mengolok-olok Hud alaihi salatu wassalam sampai yang lebih parah, mengolok-oloknya itu sampai meminta kepada Hud agar segera didatangkan azab. "Wahai Hud, jika memang kau benar apa yang kau janjikan kepada kami, maka datangkanlah azab yang engkau selalu ancam kepada kami jika engkau memang benar orang-orang yang jujur." Subhanallah. Mereka merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa yang terjadi? Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka kekeringan yang luar biasa. Kata Ibnu Ishaq, bahwa kekeringan yang dialami kaum Ad itu sampai 3 tahun. Menghancurkan ladang-ladang, menghancurkan sawah-sawah, menghancurkan kebun-kebun, ternak-ternak. Akhirnya mereka pun kelaparan. Ketika mereka merasakan adab pertama berupa kekeringan, maka 70 orang pilihan mereka sebagaimana kebiasaan orang-orang Ad, apabila susah, mereka akan datang ke haram berbunajat kepada Allah Azza wa Jalla di haram supaya Allah turunkan hujan kepada mereka. Berangkat orang pilihan di ke haram. Sampai di haram justru mereka malah mabok-mabok, main perempuan dan begitu seterusnya, sampai ketika diingatkan baru mereka sadar, barulah kemudian mereka berdoa di haram. Bagaimana caranya supaya terjadi hujan lagi? Setelah mereka ikhlas berdoa, tiba-tiba ada suara dari balik awan dan mengatakan bahwa aku memberikan kalian 3 pilihan. 1 awan berwarna putih, 1 awan berwarna merah, dan 1 awan berwarna hitam pekat. Tinggal milih. Akhirnya serempaklah 7 orang pilihan mengatakan, kami menginginkan awan hitam. Karena alasannya awan hitam itu banyak isi airnya. Hujannya bisa lebat. Itu menurut mereka. Maka setelah itu mereka pulang sampai di Yaman. Rupanya betul Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan awan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam Al-Quran. Maka ketika mereka melihat awan pekat hitam itu menuju lembah-lembah mereka, kebun-kebun mereka, ladang-ladang mereka,
Dan sebelumnya mereka mengalami paceklik panas yang luar biasa. Semua kaum Ad keluar, ingin berada di bawah awan itu. Mereka tidak sadar kalau awan itu adalah azab Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju lembah-lembah mereka, berkatalah mereka, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Tapi Allah mengatakan, bukan. Bahkan itulah azab yang kamu minta agar datang dengan segera, angin yang mengandung azab yang sangat pedih sekali, yang akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya. Maka jadilah mereka tidak ada yang kelihatan kecuali bekas tempat-tempat mereka. Ketika terjadi awan itu, tiba-tiba awan itu mendatangkan angin yang sangat kencang, menerbangkan semua yang ada di bawah, manusianya, anak-anaknya, orang dewasanya, laki-lakinya, perempuannya, orang tua, semua diangkat angin. Subhanallah. Angin puting beliung yang luar biasa mengangkat jasad-jasad mereka ke langit. Dibawa terbang oleh angin, kemudian ditabrakan satu dengan yang lainnya, sampai akhirnya meninggal di langit. Setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala binasakan, dilempar kembali ke bumi, seperti tunggul-tunggul kurma yang dilempar dari langit, kemudian menancap di bumi dan tidak ada kepalanya. Subhanallah, inilah azab yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada kaum Ad. Kaum yang sangat kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun Nabi Hud alaihi salatu wassalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dengan para pengikut yang beriman. Dan ketika datang azab kami kepada mereka, maka kami selamatkan Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat dari kami. Sementara kaum Ad dihancurkan, diluluh lantakkan, tidak ada yang tersisa satu jiwa pun dalam peristiwa ini.